Selamat pagi kawan-kawan. Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, maka saya akan membacakan resensi dari buku Rezim Pangan dan Masalah Agraria yang berjudul asli Food Regime and Agrarian Question. Penulis Philip McMichael, penerjemah Nur Hadi Sirimorok, penyunting ahli Francis Wahono, penerbit Insis Press bekerja sama dengan ICCO, ISS dan ICAS, cetakan ketiga edisi Indonesia, Maret 2024. Mengapa pangan adalah politik? Sebuah pembacaan atas McMichael. Buku Rezim Pangan dan Masalah Agraria karya Philip McMichael, Profesor Sosiologi dari Cornell University, adalah sebuah teks fundamental dalam disiplin kajian agraria kritis. Edisi Indonesia ini, yang diterbitkan sebagai bagian dari seri kajian petani dan perubahan agraria oleh Insis Press, membawa pembaca melampaui pemahaman pangan sebatas komoditas atau kebutuhan konsumsi semata. McMichael secara tegas memposisikan pangan sebagai lensa politik yang krusial untuk menganalisis bagaimana kapitalisme global bekerja, berakumulasi, dan menciptakan ketimpangan historis. Inti dari buku ini adalah proyek analisis rezim pangan yang dikembangkan oleh McMichael bersama Harriet Friedman. Rezim pangan didefinisikan sebagai suatu sistem relasi, aturan, dan praktek yang membentuk struktur pembagian kerja internasional dan perdagangan pertanian dalam kapitalisme dunia sejak era 1870-an. Melalui kerangka ini, McMichael membedah sejarah pangan global menjadi serangkaian rezim yang didorong oleh relasi kapital, kekuasaan, dan upaya berkelanjutan untuk mengatasi masalah agraria, yaitu bagaimana kapitalisme memperoleh tenaga kerja dan bahan pangan murah sambil memasukkan populasi pedesaan ke dalam sirkuitnya. Struktur dan kedalaman analisis buku ini disusun secara logis, membawa pembaca dari konsep dasar ke perdebatan teoritis yang paling mutakhir. 1. Proyek Rezim Pangan, Bab 1 dan Bab 2. McMichael memulai dengan memperkenalkan analisis rezim pangan, termasuk watak, metode, dan karakteristiknya. Ia tidak hanya memaparkan kerangka kerja ini, tetapi juga menelusuri bentuk-bentuk historis rezim pangan, mulai dari tahap prasejarah hingga bagaimana rezim-rezim ini terbentuk dan terbentuk ulang dalam sejarah kapitalisme. Bagaimana ia menjelaskan secara rinci bagaimana rezim pangan pertama 1870 sampai 1914 muncul, dicirikan oleh pasokan pangan pokok masif dari Amerika Utara ke Inggris, sebuah relasi yang memungkinkan revolusi industri memasuki fase kejayaan kedua. Dan bagaimana rezim pangan kedua 1945 sampai 1973 dikendalikan oleh hegemoni Amerika Serikat melalui mekanisme seperti pelimpahan pangan atau food dumping dan revolusi hijau. 2. Rezim pangan kontemporer, bab 3 dan bab 4. Titik fokus yang paling relevan bagi konteks global hari ini adalah pembahasan mengenai rezim pangan korporat atau yang ia sebut sebagai rezim pangan ketiga. Rezim ini ditandai oleh konsolidasi kuasa korporasi pangan dan pertanian yang masif, yang mendominasi input, perdagangan, pengolahan, hingga retail atau supermarket. McMichael menyoroti bagaimana institusi perdagangan global seperti WTO menundukkan kedaulatan nasional dan menyebabkan makanan diproduksi secara anonim, terpisah dari konteks lokal dan ekologinya. Dalam bab ini, buku ini memperkenalkan konsep kedaulatan pangan sebagai politik penantang yang muncul dari gerakan sosial, khususnya via Campesiana. Kedaulatan pangan menjadi antitesis bagi sistem yang berbasis pada relasi nilai atau kapital agroindustri, menawarkan visi sistem pangan yang lebih adil terhadap alam dan manusia. 3. Krisis dan masa depan, bab 5, 6, dan 7. Bagian akhir pembahasan bagaimana krisis akumulasi kapital dan masalah ekologi memicu restrukturisasi dalam rezim pangan korporat.
McMichael meninjau ulang masalah agraria dalam konteks krisis kontemporer, mempertanyakan bagaimana kapital terus berupaya mencari wilayah rintisan baru, dan menegaskan bahwa perjuangan di garis depan melawan rezim pangan, yaitu gerakan kedaulatan pangan, adalah upaya untuk merumuskan ulang masalah agraria bagi masa depan, dengan mempertimbangkan aspek reproduksi sosial versus reproduksi kapital. Semangat perdebatan intelektual dan relevansi kritis. Edisi Indonesia dari buku ini diselamatkan oleh kelambatan kedatangannya, memungkinkan pembaca untuk langsung diperkenalkan pada perdebatan paling bernas yang mengiringi karya ini, yaitu dialog kritis antara McMichael, Harry Friedman, dan Henry Bernstein yang diterbitkan di The Journal of Vision Studies. Pengantar edisi Indonesia dengan cerdas merangkum semangat perdebatan ini yang justru memperkuat alih-alih melemahkan analisis rezim pangan. Bernstein sebagai ahli agraria Marxis terkemuka melontarkan kritik mendasar tentang kurangnya kejelasan analisis kelas, passion, dan korporat, serta perlunya mempertanyakan mekanisme yang memicu transisi antar rezim. Bernstein melihat kategorisasi McMichael sebagai terlalu politis, menghasilkan posisi biner semata. Namun, McMichael didukung oleh Friedman mempertahankan argumennya bahwa politik kedaulatan pangan muncul secara epistemik dan politik sebagai penanding ketika kerusakan ekologis dan relasi nilai atau kapital mulai dirasakan dampaknya. Friedman sebagai mitra intelektual lama mengambil posisi konstruktif dengan menganjurkan bahwa analisis rezim pangan perlu diperluas dengan metode incorporate comparison untuk melihat keragaman elemen rezim di berbagai wilayah. Dan yang terpenting, ia menekankan perlunya memasukkan masalah lingkungan dan ekologi dalam analisis transisi rezim. Perdebatan ini yang dihadirkan di awal buku adalah pintu masuk terbaik ke dalam teks McMichael. Ia menunjukkan bahwa buku ini bukanlah dogma, melainkan sebuah kerangka kerja yang hidup, dinamis, dan terus-menerus memancing pemikiran kritis. Keberpihakan dan panggilan aksi buku ini secara eksplisit memiliki keberpihakan. Ditujukan untuk akademisi, mahasiswa, peneliti, pekerja organisasi non-pemerintah, aktivis gerakan sosial, dan praktisi pembangunan. McMichael dan editor seri ini, Icas, menyerukan agar pembaca tidak hanya menafsirkan ulang dunia agraria, tetapi juga ikut mengubahnya dengan keberpihakan yang jelas bagi kaum miskin dan kelas pekerja. Buku ini juga dipertegas dalam persembahan buku, yakni untuk mereka yang berjuang di garis depan melawan rezim pangan dan merumuskan ulang masalah agraria bagi masa depan. Pentingnya buku ini bagi pembaca Indonesia dan dunia belahan selatan ditekankan dalam pengantar. McMichael membantu kita melihat bagaimana kata kunci lokal seperti agraris wet 1870, kuli kontra, revolusi hijau, impor pangan, penggusuran, ekspansi sawit, dan food estate bisa disangkutkan pada 8 elemen yang membentuk rezim pangan internasional. Sistem negara, pembagian kerja, ideologi, relasi pertanian industri, bentuk kapital, kekuatan sosial ekologis, ketegangan, dan transisi. Sebagai contoh, pengantar mengilustrasikan bagaimana nasib kuli Sumatera Timur yang menanam karet serupa dengan Vlad G. Lados, buruh karet di Brasil, sama-sama berfungsi sebagai tenaga kerja pelancar sirkulasi kapital industri bagi dunia belahan utara. Demikian pula, beras dari Burma dan Thailand yang diekspor ke India berfungsi untuk memberi makan buruh industri kapas India dengan murah, yang pada gilirannya menggemukkan kapital finansial di Inggris. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa desa-desa dan keluarga petani di Indonesia atau Nusantara tidak terputus, melainkan terjalin dalam rangkaian rantai nilai yang menentukan siapa yang menggemukkan dan melaparkan penduduk di sudut-sudut metropolis bumi. Kesimpulan,
sebuah teks wajib baca rezim pangan dan masalah agraria adalah buku yang berat secara substansi namun penting secara politik. Walaupun memerlukan kesediaan pembaca untuk mendialogkannya dengan bacaan-bacaan lain dalam perdebatan agraria Marxis, buku ini menawarkan suatu metode analisis rezim pangan yang tak tertandingi dalam daya jelajahnya untuk memahami kesaling terhubungan historis dan kekuasaan timpang dalam sistem pangan global. Buku ini bukan sekedar sejarah ekonomi atau studi sosiologi. Ini adalah peta jalan kritis untuk memahami kontradiksi antara akumulasi kapital dan upaya gerakan sosial, khususnya kedaulatan pangan, untuk membangun sistem pangan yang berkelanjutan dan adil. Ini adalah buku wajib bagi siapapun yang serius dalam mengkaji pembangunan, kemiskinan, ketimpangan, dan masa depan agraria pangan, khususnya di Indonesia yang kaya akan jejak sejarah kolonialisme dan gejolak agraria kontemporer. Dengan dukungan editorial yang kuat dan pengantar edisi Indonesia yang cermat dalam memposisikan perdebatan, Insys Press telah menghadirkan sebuah volume yang benar-benar membentuk standar dasar bagi kajian agraria kritis di Indonesia.